Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Muhammad Fadil, NPM 222191082. Bahas di sini yaitu perkembangan, pertumbuhan, pubertas, dan kenakalan remaja. Selanjutnya untuk perkembangan. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Furlong gitu ya. Nah, ada prinsip perkembangan yang menurut Alexander Furlong. Yang pertama, adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Empat, pola perkembangan dapat diramalkan. Kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki potensi bahaya. Lanjut ke menurut Dr. Haji Samsul Yusuf, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Lanjut ke ciri perkembangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Jadi, perkembangan seiring berjalannya manusia dari balita sampai dewasa gitu. Perkembangan tidak bisa diukur seperti kita mengukur tinggi badan bayi yang semakin lama semakin meninggi gitu. Nah, perkembangan itu tidak dapat diukur. Yang kedua, berlangsung semasa hidup. Beda sama pertumbuhan, yang dimana ketika kita sudah mencapai batas maksimal pertumbuhan, yaitu dewasa, pertumbuhan itu akan semakin terhambat. Lanjut, tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena ke poin yang kedua tadi, selama kita masih hidup, kita akan terus berkembang gitu ya. Lanjut ke poin keempat, memiliki sifat fungsional. Nah, sesuai dengan perkembangan gitu ya. Perkembangan pasti memiliki fungsi yang sangat fungsional gitu. Dan yang terakhir, adanya perubahan kemampuan dan karakter. Yang dimana ketika kita awalan tidak mengetahui tentang suatu kemampuan itu, dan kita terus mempelajari itu, maka akan bisa gitu. Begitu juga dalam perubahan karakter, yang dimana karakter kita yang awalnya hanya biasa saja tanpa mengetahui apa-apa, tapi ketika kita mencoba dan mengetahui, maka itu akan berubah. Lanjut ke pertumbuhan. Pertumbuhan
Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, di mana seperti dijelaskan dalam foto itu, ketika kita dari bayi terus menjadi balita, dari balita menjadi anak kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa gitu, dan dewasa menjadi menua gitu. Next, pertumbuhan juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya sebagai berikut: dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Nah, ini perbedaannya dengan perkembangan. Ketika bayi masih kecil, yang awalnya itu segenggam apa ya, yang awalnya dari kecil gitu, yang di rahim seorang ibu, nah bisa sampai tinggi gitu, diukur gitu untuk pertumbuhannya. Yang kedua, dapat berhenti pada usia tertentu. Jadi ketika kita sudah mencapai batas usia atau dewasa, pertumbuhan itu semakin lama semakin sulit gitu. Next, ke yang ketiga, akan berhenti di batas tertentu. Keempat, mempunyai sifat struktural. Kelima, adanya perubahan fisik. Nah, yang dimana ketika kita bayi itu, contohnya gigi bayi. Gigi bayi itu emang yang pertama itu gigi susu. Nah, semakin kita menginjak fase anak-anak, gigi susu tuh diganti menjadi gigi tetap gitu. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini juga ada gitu faktor yang emang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor hormon. Yang ketiga, faktor gizi. Yang keempat, faktor lingkungan. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor gitu. Seperti faktor keluarga juga ada gitu. Nah, ketika salah satu misal faktor genetik, kita ambil kasus emang dia bertumbuh gitu, tapi karena ada genetiknya yang salah gitu, bukan salah, yang cacat, jadi dia tidak bertumbuh tinggi gitu. Terus faktor gizi, yang dimana ketika emang anak kekurangan gizi, nah di situ pertumbuhannya terganggu dan perkembangannya juga terganggu gitu. Next, nah di sini ada fase-fase manusia menurut Elizabeth B. Hurlock. Yang pertama, fase prenatal, dari awal sampai 9 bulan dalam kandungan. Yang kedua, ada fase bayi awal kelahiran, dari kelahiran sampai 2 tahun. Yang ketiga, ada fase kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Yang keempat, ada fase kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, ada fase pubertas 11 atau 12 sampai 15 atau 16 tahun. Yang keenam, ada fase remaja 15 atau 16 sampai 21 tahun. Yang ke-8,
ada fase dewasa 21 sampai 60 tahun, dan ada fase lansia 60 sampai meninggal. Nah, perkembangan itu bisa dari sejak awal kita ada gitu, sampai nanti setelah kita mau meninggal gitu. Beda halnya dengan pertumbuhan, yang dimana ketika kita sudah menginjak akhir remaja atau masuk ke dalam fase dewasa, pertumbuhan itu akan semakin terhambat gitu, semakin lama. Nah, lanjut. Next ke yang selanjutnya, perihal tentang pubertas. Nah, apa itu pubertas? Pubertas ialah pertumbuhan di mana akhirnya anak mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksi pada masa puber. Sistem tubuh lain juga matang selama periode ini gitu. Tanda pubertas yang pertama, bentuk tubuh, munculnya jerawat, pertumbuhannya payudara bagi perempuan, pertumbuhannya rambut, periode menstruasi bagi perempuan, pertumbuhan tinggi dan massa otot bagi laki-laki. Nah, seperti halnya gitu, ketika remaja sedang melakukan pubertas, yang dimana masa-masa ini tuh masa-masa si anak sulit diatur gitu. Seperti contohnya ketika seorang perempuan yang mengalami pubertas terlebih dahulu gitu dibanding anak-anak lain, mereka akan merasa malu gitu. Nah, sebagai sikap kita terhadap anak-anak yang lebih awal untuk pubertasnya, yaitu ketika kita menanamkan nilai-nilai apa sih? Menanamkan nilai-nilai agar mereka tahu gitu dalam masa pubertasnya. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Nah, contoh kenakalan remaja itu ada dua. Yang pertama, kenakalan yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, kenakalan yang melanggar hukum. Contoh kenakalan yang tidak melanggar hukum yaitu mereka kabur dari rumah, berantem dengan orang tua. Nah, contoh yang kenakalan remaja yang melanggar hukum ialah mereka merusak fasilitas umum atau mencopet, mencuri. Itu adalah contoh-contoh kenakalan remaja. Nah, saran penanggulangan kenakalan remaja yang pertama adalah tindakan preventif atau pencegahan. Jadi, orang tua itu harus memberi wejangan kepada anaknya agar tidak melakukan kenakalan-kenakalan tersebut. Yang kedua, tindakan represif, pemberian sanksi kepada mereka gitu. Ketika mereka melakukan salah, orang tua itu harus memberikan sanksi gitu. Yang ketiga, tindakan kuratif, kontrol diri mereka itu sendiri gitu. Dan yang keempat, tindakan rehabilitasi, yang dimana kita sebagai orang tua dan guru itu harus memonitoring remaja secara terus-menerus gitu. Next.
Nah, yang selanjutnya ada peran guru. Peran guru itu ada yang pertama sebagai organisator, kedua sebagai demonstrator, ketiga sebagai pengelola kelas, keempat sebagai guru fasilitator, kelima sebagai guru motivator, keenam sebagai guru inspirator, ketujuh sebagai guru klimator, kedelapan sebagai guru informator, kesembilan sebagai guru mediator, ke-10 sebagai guru evaluator, ke-11 sebagai guru kulminator, dan yang terakhir sebagai guru inisiator gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang guru sebagai motivator itu untuk memotivasi tiap-tiap anak gitu, tiap-tiap peserta didik gitu. Selanjutnya, untuk tugas guru, di sini ada 5 macam tugas guru. Yang pertama, mengembangkan bakat anak didik. Yang kedua, melatih anak didik supaya menjadi ahli. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak didik. Yang keempat, memberi nasihat yang bijak. Yang kelima, sebagai panutan yang bisa diteladani gitu. Bisa dibaca sama yang lain gitu tentang tugas-tugas guru gitu. Yang saya akan menjelaskan beberapa hal. Untuk poin pertama, mengembangkan bakat anak didik. Nah, di sana guru juga salurkanlah mereka ke emang yang benar gitu untuk apa sih, untuk masa depan mereka. Nah, kebanyakan guru gitu, nggak kebanyakan sih, untuk yang saya lihat sekarang gitu, kenapa anak-anak banyak yang kenakalan remaja atau gitu, karena tidak adanya apa sih, mereka punya kemampuan tapi tidak dapat menyalurkannya gitu, tidak ada wadah untuk menyalurkan. Next, paling segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.